Perkenalkan, saya Yosef Antonius, tapi waktu 40 tahun yang lalu biasa saya panggil Kopet, panggil saya Kim Chung. Dan waktu diberikan kesempatan untuk temu kangen kawan-kawan semua setelah karena 84 saya keluar dari Tegal, berarti kurang lebih 40 tahun ya saudara. Hari ini yuk kumpul temu kangen temon hari ini saudara, dan diberikan kesempatan melayani. Lalu saya ingat bahwa seperti Injil Lukas pasal yang ke-10, Yesus mengutus 70 murid-muridnya, muridnya tersebar di seluruh tanah perjanjian dan memberitakan kabar baik. Dan ketika kembali kepada sang gurunya, mereka bercerita banyak. Lalu Yesus berkata, berbahagialah kamu karena engkau telah melakukan dan kebenaran Allah dinyatakan. Dan yang paling penting, namamu tercatat dalam buku kehidupan. Wow saudara, saya katakan, Opet hari ini kami datang lapor kepada sang guru. Ya saudara, di persekutuan Setiabudi di Tegal itulah hampir 4 tahun dari lulus SMP, lalu sekolah semea, kurang lebih 3,5 tahun kami ya kurang lebih hampir 12 orang murid mula-mula lalu berkembang. Dan saya pribadi belajar untuk bagaimana ngangkutin bangku kursi untuk dibikin persekutuan, gelar tikar, tutup tikar, nyapu dan seterusnya. Diajarin main gitar, diajarin nyanyi bahasa Inggris, padahal Inggris saya merah di rapot saudara. Satu lagu yang saya masih ingat, we walk by faith and not by sight. Hanya bisa ngomong doang saudara, enggak ngerti. Ya nyanyi gitar juga kuncinya cuma segitu-gitunya saudara. Tapi itu berkesan sampai hari ini. Dan saya bersyukur dari situ juga oleh Opet diajar bertingkah laku, beretika yang baik. Masih ingat Opet? Ada banyak pendeta, saya ikut nimbrung dengerin saudara. Tapi tanpa sadar kaki saya naik. Langsung dengar, ya, Cung, ingat ya. Kalau depan orang tua, turunkan kaki. Sampai hari ini masih ingat Opet. Saudara, banyak pengajaran dasar firman Tuhan dan kebenaran yang saya masih ingat hari ini. Salah satunya juga kalau mau bertumbuh, kalau mau tumbuh ya, ingat loh. Baca firman, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Saudara, sejak saya mengenal Yesus tahun 80 sampai 84, saya seringkali bersama dengan Opet dan kawan-kawan, satu, no Bible, no breakfast. Harus baca Alkitab. Dan hampir setiap malam kami diajar. Dan itu semua membawa saya pada waktu selesai 84 masuk ke Jakarta. 15 tahun di Jakarta kurang lebih saudara. Ya, kurang lebih 15 tahun. Dan bukan satu kehidupan yang mudah di sana. Penuh banyak tantangan. Tapi dasar kebenaran, karakter cara hidup hampir 3 tahun, 4 tahun yang dibentuk di Setiabudi. Itu membuat saya bisa tetap bertahan di dalam iman dan pengharapan. Sampai akhirnya 97 Tuhan panggil full dan melayani pindah ke desa di Kerawang. Ya, di Kerawang sudah hampir 25 tahun dan Tuhan percayakan pengembalaan. Sampai hari ini saya bersyukur saya masih panggil dia Kopet, dan kemarin kami sudah datang 2 hari berjalan bersama sampai ke Posong, luar biasa. Dan sepanjang di mobil, makan, berjalan bersama pun masih sama. Dasar-dasar kebenaran diajarkan buat kami semua dan kami sangat diberkati. Dan saya percaya jemaat Tuhan JKI Shekinah Temanggung pun pasti bersyukur atas orang tua yang Tuhan percaya buat kita semuanya. Yang diberkati, tepuk tangan bagi Allah kita. Wow, haleluya. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum masuk dalam kesaksian yang lain, kita masuk dalam firman Tuhan. Ya, setelah kita memasuki masa endemi ini saudara, 2 tahun kita dirumahkan, pandemi, semuanya dirumahkan. Dan tahun 22 ini kita sudah memasuki endemi. Namun ada satu yang diberikan oleh WHO, alert, satu warning, satu peringatan. Khususnya buat kita ini para hamba Tuhan yang dipercaya begitu banyak umat Tuhan agar memperhatikan umat Tuhan. Karena ternyata dampak dari pandemi bukan hanya fisik atau badan jasmani. Tapi memasuki endemi ada yang perlu digembalakan, di pastoral, dilayani dengan baik.
yaitu secara psikis atau secara psikologi. Kita tahu bahwa manusia ini roh, jiwa, dan tubuh. Saudara menghadapi pandemi, tubuh jasmani kita ini sudah lebih baik lagi. Dengan adanya prokes yang baik, dengan adanya vaksin dan booster, dengan cara hidup yang diajar lebih baik, kita melihat dokter, medis semuanya bahkan paparan daripada virus ini sudah semakin sangat jauh berkurang. Ya, tapi WHO mencatat bahwa goncangan atau dampak psikis kejiwaan manusia ternyata lebih kompleks yang disebut dengan psikis long COVID, di mana ternyata dirumahkan 2 tahun tiba-tiba orang bilang ujuk-ujuk, ya, nyaho itu ujuk-ujuk ya. Sekonyong-konyong semua tatanan kita dalam keseharian berubah. Yang tiba-tiba ditinggal mati orang kita kasihi, yang enggak kita duga-duga. Tiba-tiba ekonomi digoncang dan seterusnya. Belum lagi kekhawatiran-kekhawatiran dan itu mempengaruhi paradigma. Boleh masuk dalam ini ya. Mempengaruhi pola pikir. Khususnya di dalam jiwa kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, dan apa yang menjadi keinginan kehendak kita, apa yang kita mau lakukan. Dalam keseharian kita ini saudara, mulai digoncang. Sebab itulah kami waktu mendengar ya dari arahan dari WHO, coba para pemimpin ya, katakanlah kami hamba Tuhan, perhatikan umatmu, perhatikan dombamu. Khususnya dalam menyampaikan kebenaran supaya secara psikis orang-orang ini dapat dipulihkan. Saudara, Yesaya 3 mencatat, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Memang saudara, memori kita sudah merekam betul apa yang terjadi. Tapi juga Filipi berkata, aku mau melupakan apa yang ada di belakangku dan tiba waktunya kita mengarahkan ke depan. Untuk tetap memiliki pengharapan. Di dalam Yesus ada rancangan yang indah penuh dengan pengharapan. Dan pastinya bukan kecelakaan, tapi hari esok. Yang gilang gemilang, yang percaya katakan amin saudara. Nah sebab itu kita perlu mengalami satu renewal, pembaharuan. Apa yang kita alami 2 tahun, bahkan mungkin saudara. Ya, mungkin hal-hal yang pernah terjadi dahulu. Ya, saudara, orang sakit jiwa, psikis yang terganggu beda dengan seorang yang sakit gila. Kalau yang sakit gila jelas tingkah lakunya segala macam kelihatan mata. Saudara. Yang tergoncang jiwanya kita bisa lihat tanda-tanda umum. Saudara. Yuk kita lihat bersama-sama saudara. Apakah hari-hari ini jiwa kita ini sehat enggak? Situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam pandemi 2 tahun ini, apakah kita ini tetap sehat, waras, atau tanpa sadar saudara, virus 4L itu ternyata masuk dalam kehidupan kita. Apa itu 4L saudara? Lemah, letih, lesu, terus macam-macam ya. Letoy, lowbat, segala macam saudara. Kalau kita melihat tanda-tanda orang yang tergoncang jiwanya saudara. Orang yang mudah cemas hari-hari ini. Mudah gelisah. Rasanya badan sakit semua saudara. Tapi kalau pergi ke dokter, dokter mengatakan ora ono penyakit cuman asam lambung. Cuman mah. Tapi orang ini berkata, tapi cemas, gelisah, segala macam membuat tubuh ini sakit. Padahal ada jiwa yang perlu mengalami pemulihan. Yang dimulai dari apa saudara? Paradigma. Pola pikir kita. Pikiran, perasaan, kehendak kita. Saudara. Dibuat orang tidak berdaya. Mudah tersinggung hari-hari ini saudara. Sensitif, baperan. Ya, kesedihan yang tanpa alasan. Kalau menangis hancur hati di hadapan Tuhan itu penting. Saudara. Tapi kalau melihat mulai maghrib, hujan turun, rintik-rintik, mendung, nangis dia saudara. Melo yang kebablasan, ini perlu pemberesan. Ketakutan, sulit mengontrol emosi. Pak Anton,
Nama saya sekarang Anton, Yosef Antonius. Kalau khotbah, ini zaman lagi baper, zaman lagi sensitif. Kalau khotbah ya yang sedap di telinga deh. Loh kenapa? Karena sekarang ini jemaat banyaknya sensitif. Kalau khotbah kurang pas di telinga, itu sama saja membangunkan macan tidur. Wah, saya kira kalau di gereja itu kan adanya domba-domba, saudara. Nggak ada macan tidur. Bisa lihat kanan kirinya, lihat baik-baik saudara. Ini macan tidur atau domba-domba yang lemah lembut, yang siap dibentuk saudara oleh firman Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, kenapa hari-hari ini orang seringkali mudah tergoncang psikisnya, jiwanya saudara. Sehingga sulit untuk mengalami yang dikatakan Tuhan, aku datang memberikan damai sejahtera. Hidup yang berkelimpahan di dalam damai sejahtera. Supaya saudara, harapan ke depan endemi ini, dan kita berdoa, endemi berlalu, kita kembali menjadi normal. Ya, namun saudara, dalam masa endemi transisi ini kita perlu kuatkan, teguhkan, jangan takut. Itu bicara tentang ketenangan jiwa. Amin. Haleluya saudara, ngomong kanan kiri deh. Kuatkan, teguhkan hatimu. Jangan takut, tetap semangat, tetap sepakat dan sehati. Tuhanlah kekuatan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah sebab itu saudara, ada banyak orang tahu kebenaran. Ada banyak orang tahu artinya kemerdekaan. Ingin mengalami pemulihan. Tapi sulit untuk menerima itu saudara. Seperti seekor gajah besar, full power saudara. Di Tegal dulu suka ada siklus oriental opetnya. Itu kalau siklus datang saudara, seneng. Tapi karena keluarga saya pas-pasan nyari setelah terdengar ekonominya saudara. Jadi kalau ada sirkus, saya cukup nontonnya siang hari di lapangannya, bukan nonton di dalamnya saudara. Ngeliatin binatang-binatangnya. Yang saya lihat saudara, itu kalau macan, itu kan kecil saudara. Tapi di kerangkeng pakai besi. Nah kalau gajah itu gede saudara. Tapi ditaruh di tengah lapangan, dipatok pakai rantai yang seperti ini saudara. Dan gajah ini hanya berputar-putar di sekitar patok dengan rantainya. Padahal kalau gajah yang besar ini, dia mau sengkat itu saudara. Rantai dan patoknya pasti lepas. Bisa bebas. Tapi gajah tidak pernah melarikan diri dari patoknya. Kenapa? Rupanya saudara, cara mendidik gajah supaya tunduk pada keinginan si pawang gajah. Waktu gajah masih kecil, saudara, dia dirantai, diikat dan pawang gajah pegang rotan atau pecut. Saudara. Kalau gajah ini sedang belajar memberontak, dipecut. Kalau perlu, kalau tidak mengikuti keinginan si pawang gajah, nggak dikasih makan. Ya, akhirnya gajah ini sejak dari kecil sudah termemori, terbentuk pola pikirnya. Jangan pernah melawan dengan situasi dan keadaan. Terima nasib. Maka kamu baik-baik saja. Sampai gajah menjadi besar, dia hanya bisa hidup mengikuti apa kata pawang gajahnya. Ya. Nah saudara, 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, seiring dengan pertumbuhan pengenalan akan Kristus, biarlah Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, yaitu roh, jiwa dan tubuhmu harus terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus mengalami pemulihan. Masa lalu kita seperti apapun, it's okay. Kita nggak bisa menolak itu. Ya, tapi kita harus percaya bahwa masih ada harapan sejak kita mengalami perjumpaan dengan Kristus. Yang percaya katakan amin. Setiap kita pasti mengalami Kristus. SD dan SMP, saya mensyukuri orang tua saya menghormati orang tua saya. Tapi memang karena faktor ekonomi, sehingga seringkali kehilangan kemampuan, ya. Dan saya mencari,
ya, mencari pergaulan yang bisa memenuhi masa remaja saya, SD, SMP. Saya lebih banyak ada di pergaulan anak-anak remaja waktu itu. Ya, ya yang namanya kenakalan, disco dan segala macam. Nah, saya kenal Opet itu karena dari adiknya Iwan Injun. Ya, kami punya kawan, kita bikin segala macam saudara. Ya. Lalu sekali waktu dari kehidupan yang seperti ini saudara, emak Opet meninggal. Opet masih ganteng saudara, gondrong, datang dari Bandung. Oh ini toh kakaknya Hinjun ya Iwan. Saudara, selentingan itu penginjil loh. Oh, tapi buat kami anak-anak muda remaja masih seperti itu nggak dianggap. Ya udah masing-masing. Saudara, tapi saya sendiri mengalami kok susah ya hidup. Sehingga saya memutuskan untuk tidak melanjutkan SMA, SLA atau SMA. Saya mau hidup bersama dengan kawan-kawan, nggak mau ngerepotin orang tua, nggak mau ngerepotin yang lain. Udah aku mau di jalan aja sama teman-teman. Sebagian sekarang sudah almarhum. Ya. Ketika SMP selesai ujian, lulus, puji Tuhan, walaupun pas-pasan. Teman-teman ngelamar mendaftar sekolah lanjutan. Saya hanya mengantar mereka nonton dan saya lebih suka ngamen di Jogja sama teman-teman. Nah ketika waktu masuk SMA saya balik ke Tegal. Teman-teman saya habis. Tidak ada lagi. Baru di situ saya merasa kekosongan. Wow Tuhan. Kalau dari SD SMP udah seperti ini. Lalu SMA enggak sekolah. Terus seperti apa masa depanku? Nah saudara, lalu dari situ saya lihat Opet datang. Mulai sering ke Tegal. Memberitakan kabar baik. Dan salah satunya karena saya teman main sama Hinjun, diskon segala macam. Opet mulai masuk dalam kehidupan saya. Jung, mau nggak Tuhan tolong? Seingat saya bilang, kalau Tuhan Yesus bisa mendaur ulang hidup saya, memanage hidup saya. Karena sudah nggak lihat lagi pengharapan saudara. Orang tua saya pas-pasan, nggak mungkin masuk sekolah lanjutan, ya nggak mungkin lah. Dan ternyata harapan saya hidup dengan kawan-kawan, ternyata sudah hilang semua saudara. Saya bilang kalau Tuhan sanggup memanage kembali, menata ulang hidup saya, aku mau percaya Yesus. Saya didoakan. Besoknya saya pulang ke rumah, karena jarang pulang rumah saudara. Sering dulu ngeposting di rumah Opet. Saya pulang ke rumah, "Mah, aku mau sekolah." Mama kaget, "Bener, mau mah." Naik becak diantar saudara. Ke kepala sekolah Semeapius. Betul saudara, begitu turun dari becak, kepala sekolah ngomong, "Wah, bocah bedut, harap apa neng kene." Nyahoto saudara, anak yang bikin masalah. Karena ini guru SMP saya saudara, tahu benar 3 tahun saudara, apa yang saya perbuat. Jadi begitu turun dari becak, "Cah bedut, harap apa neng kene." Aduh saudara, bener nih, gak bakal jadi Kristen ini. Udah ditolak saudara. Tapi mama saya, sekarang sudah almarhum 2 tahun yang lalu. Dia masuk ke ruang tamu, dia ngedeprok. "Pak, tolonglah kasih kesempatan buat anak saya sekolah." "Ora iso." "Tolong Pak." "Ya wis, cung denger ya. Demi mamamu, aku terima kamu, tapi jangan bikin masalah." Sekolah udah berjalan surah. Jadi saya masuk belakangan. Waktu masuk belakangan ya bener surah. Ya, hari pertama yang bikin masalah ngerokok di lapangan sekolah. Ini teman semia saya ada Pak Hose Erlambang. Jadi yang ketangkep basah pertama ya saya dipanggil. Apa aku bilang? Dasar bedut. Ya saudara itu kan proses ya. Tapi karena seperti yang dikatakan, kalau saya diterima sekolah, berarti saya siap untuk dimuridkan. Maka 4 tahun saya dimuridkan oleh Opet. Ya jatuh bangun saudara, ngisin-ngisini Opet ya. Memalukan saudara, tapi prosesnya luar biasa. Kemudian saya selesai, semea, baru ujian, belum ada pengumuman lulus atau tidak. Apalagi perpisahan, apalagi terima ijazah, nggak pernah ngalami saudara. Selesai ujian, mama udah bawa koper, berangkat Jakarta, kerja saudara. Karena saya 6 bersaudara, ada 4 adik saya yang hidupnya tentunya ya sangat memprihatinkan. Saudara, dari situ saya berangkat kerja.
Ya, dan waktu kerja di sana saya melihat janji Tuhan tergenapi. Saya di Pasar Kopro, Obed tahu Pasar Kopro, di tempat kos yang kumuh, got dibikin kamar, dikosin saudara. Di situ ada pasar induk, tiap malam di situ banyak pemabuk, maaf kata juga banyak wanita-wanita yang tidak baik. Saya ada di antara mereka, hampir 6 bulan. Sekali waktu saudara, kalau ke Jakarta, kalau belum sampai Monas, katanya belum lihat Jakarta. Dengan gaji yang sangat minim 65.000 saudara. Saya naik ke jembatan Museum Gajah Obed di Monas. Pas jam 6 sore, pulang jam 5, jam 6 sampai sana, malam saudara itu lihat Tamrin, Sudirman, jreng, lampunya nyala, top pisan saudara. Kaget, wong desa lihat Sudirman saudara. Tapi waktu lihat Jakarta yang megah, hanya lulusan semea, itu pun kerja bukan karena prestasi saudara. Karena direkturnya kasihan sama mama saya. Karena waktu saya sekolah, mama saya cuma jualan baju yang digembol saudara. Jadi ketika, Bu pulang anak lakimu ganti kerja. Saya kerja saudara, dengan pas-pasan. Jadi waktu lihat kota Jakarta, saya ngedeprok di jembatan penyeberangan saudara. Nangis. Kalau di Tegal enak 4 tahun punya teman-teman rohani saudara. Tapi di Jakarta sendirian merantau saudara. Saya nangis, Tuhan. Ya opo Tuhan, aku mau jadi apa di Jakarta? Kerja juga di lantai 4 di gudang arsip saudara. Setiap hari gak ada orang, yang semuanya di bawah, saya di atas. Saudara. Tuhan mau jadi apa ini? Jangan-jangan juga direktur lupa sama saya saudara. Ya. Waktu saya nangis, aku nih laki-laki Tuhan. Ya pengen pacaran, pengen nikah, pengen punya anak, pengen punya rumah, pengen semuanya. Saya nangis, ngedeprok. Tapi Tuhan bicara, berbisik. Asal kau tetap di dalam kebenaran. Asal kau tetap percaya, jangan khawatir. Oh saudara, enggak lama, jangan khawatir, asal kau tetap percaya. Saya berdiri saudara, di pinggir, saya lihat Jakarta, nangis. Tapi nangisnya beda. Nangisnya penuh dengan pengharapan. Amin Tuhan. Apa yang diajar, apa yang ditanam di Tegal 4 tahun itu mulai muncul. Kalau dulu 4 tahun hanya mendengar, tapi mulai hari itu mulai bertunas. Kebenaran itu mulai bertumbuh. Saya mulai menghadapi. Jadi walaupun lingkungannya seperti surah, tidak ada tertarik ingin melakukannya, hanya berkata Tuhan ajarku bertahan. Saudara 3 bulan 65 naik 75.000. Setiap kali gajian kirim ke Tegal buat adik-adik saya. Saya cuma hidup dari remah-remah. Saudara. Beberapa tahun kemudian 2 tahun naik jadi 95.000. Saudara. Itu tetap hidup pas-pasan. Nah saya pegang janji Tuhan. Tuhan, kau yang berjanji. Engkau memperlihatkan masa depan. Saudara, kemudian 2 tahun kurang lebih ada teman kerja perempuan, Ton anterin dong mau ngelamar kerja. Ya boleh tak anter, tapi janji ya, habis diantar makan siang gratis, perbaikan gizi. Aku enggak minta lebih, kasih makan siang yang enak deh. Oke, saya nganter saudara. Dia naik ke lantai 2, gak lama lagi dia turun. Ton, dipanggil Pak Direktur, mau ngapain? Mau ketemu kamu kata. Saya gak kenal saudara. Ya, saya naik, dipanggil. Mau gak kerja di sini? Ya gak bisa Pak, sama si kerja dan gak kepikiran pindah. Wis pokoknya mau kerja di sini. Saya gak bawa lamaran kerja, gak bawa ijazah. Pokoknya mau enggak? Ya mau deh, asal. Apa? Gajiku 2 kali lipat. Jadi dari 95.000 kali 2 hampir 140. Itu Pak Direktur setuju, jadi tak tambahin lagi malah dikasih uang transport. Wah saudara, 2 kali lipat plus transport. Dia berkata ini waktunya Tuhan. Ya saudara, udah pindah saudara. Waktu berjalan 2 tahun perusahaan yang saya kerja mulai saudara, berkurang. Waduh Tuhan, sudah 2 tahun pas-pasan. Sudah waktunya harus dewasa dan menikah. Tapi cara Tuhan luar biasa. Tiba-tiba ada
orang pengusaha otomotif, dia panggil saya. Mau kerja enggak? Ya mau, tapi aku butuh orang yang berkarakter. Jujur, dipercaya, pegang kunci showroom mobil, pegang brankas, pegang uang. Bisa nggak dipercaya? Bisa. Wah mantap saudara ya, pokoknya mantap dulu saudara. Tapi apa Ton? Gajiku 2 kali lipat. 500.000. Waktu itu saudara, 500.000 itu adalah gaji standar dari orang yang lulusan university. S1, lah saya cuma semea saudara. S1 500.000 waktu itu. Itu langsung berkata, jadi 500.000. Kerja saudara. 7 tahun saya kerja di otomotif, dari situ mulai penghasilan bertambah-tambah. Menjadi Rp1.500.000 saudara. Lebih dari gaji seorang mahasiswa, lulusan sarjana. Dan saya tahu saudara, kenapa? Karena Tuhan pelihara kita semua. Saya belajar bertahan dan bertumbuh karena daripada hambanya Kopet. Dia datang, nothing, hanya menginjil. Tapi saya memperhatikan 4 tahun, betul saudara. Dari dasar sampai akhirnya Tuhan memberkati. Itu semua karena Tuhan. Amin. Boleh next slide. Sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya ingat akan bilangan 13. Ketika bangsa Israel ingin menikmati janji Allah, mau keluar dari Mesir. Musa memimpin mereka tinggal 1 langkah lagi seberang Sungai Yordan, itulah tanda perjanjian. Saudara, diutuslah 12 orang pemuda. Saya percaya pemuda ini bukan pemuda yang jablay alay-alay gitu saudara. Pemuda yang telah dibentuk dan dididik oleh Musa. Mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Lalu mereka kembali setelah 40 hari menghadap Musa, laporan Musa. Tanah Kanaan, susu dan madunya benar-benar melimpah. Ini buah anggur, zaitun semuanya. Pantai, Galilea, bukit semuanya pokoknya indah. Dibandingkan dengan Mesir dan padang gurun. Saudara, Musa bangkit semangatnya. Bangsa Israel bersemangat, waktunya kita masuk tanah perjanjian. Tiba-tiba apa yang terjadi? Dari 12 orang ada 10 orang. Tunggu Musa, tunggu. Memang susu dan madunya melimpah. Tapi di sana penduduk aslinya gede-gede, raksasa, galak, suka makan orang. Lah kita ini apa? Udah kurus, capek, lelah, 40 tahun di padang gurun. Suruh ngadepin mereka, kita ini belalang. Kita ini gak ada apa-apanya, menakutkan mereka. Saudara, akhirnya dikatakan bangsa Israel yang mendengar tawar hati, pahit hati, dan mulai mengutuki Musa. Musa kalau tahu begini, mendingan kita ada di Mesir dan mati di sana dengan kemiskinan kita dan perbudakan kita. Saudara, tapi puji Tuhan, ya ada 2 orang pemuda yang bernama Yosua dan Kaleb. Tunggu, itu tanah perjanjian. Kita masuk ke sana bukan kuat gagah kita. Bukan kuat, bukan gagah, namun rohku kata Tuhan. Amin saudara. Kata Tuhan, roh Tuhan. Kita masuk, bukan kuat gagah kita. Tangan Tuhan akan memampukan kita. Oh setelah terjadilah perdebatan. Bapak Ibu sekalian, siapa yang percaya Tuhan pasti menolong kita semuanya. Jangan sampai waktu kita ingin mempercayai firman Tuhan, saudara, memang seringkali orang-orang yang di sekitar kita. Ya, hati-hati dengan orang-orang yang di sekitar kita. Mana yang cukup jadi kawan dan mana yang akan menjadi sahabat kita. Saudara, kawan saya banyak, pertemanan saya banyak. Waktu saya di Jakarta tinggal di Gang Mantri, ya host. Tempatnya orang mabok, so. Tempatnya preman. Kami berteman dengan mereka. Kalau naik angkot aman, saudara. Copet, jangan teman kita. Ya, kalau orang-orang dipalakin, jangan itu kawan kita.
tapi cukup berteman. Asal tahu sama tahu. Tapi kalau sahabat, saudara, sahabat itu pilihan. Tuhan katakan karena kebiasaan yang baik bisa menjadi rusak karena pergaulan yang buruk. Sebab itulah saudara, saya teman banyak, tapi sahabat. Dan persahabatan kami, para murid dari Setiabudi sampai hari ini tetap dibangun. Saudara. Saling menguatkan, saling menghibur. Demikian juga dengan lingkungan di sekitar kita, saudara. Apa kata orang di sekitar kita membentuk karakter kita. Dan apa kata orang-orang di luar sana pendapat umum. Saudara. Ini hati-hati Bapak Ibu sekalian. Kalau ingin meraih janji-janji Tuhan, hati-hati dengan apa kata dunia. Karena dunia sedang binasa, sudah menjadi tua, sedang menuju kepada kehancurannya. Contoh, ekonomi lagi sulit. Dunia berkata, ne ora edan, ora keduman. Karena dunia wis edan. Dunia ini sudah semakin gila dengan segala keinginannya. Kalau kamu tidak ikut-ikutan gila, kamu nggak kebagian. Apa itu kebenaran? Tidak, saudara. Ya, berapa banyak dalam tanda petik orang Kristen yang harus mengalami hukumannya karena mengikuti arus dunia. Contoh, korupsi dan yang lain-lain. Juga saudara, apalagi kata tipu daya iblis, bapak pendusta. Ya, saya mengalami saudara. Mau jadi apa kamu ini? Masa depanmu seperti apa? Tapi saya lebih suka dengar apa kata firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan. Karena kebenaran firman itu ya dan amin. Saudara. Pada waktu kita mengerti kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya, kita ini berharga di mata Tuhan. Tuhan punya rancangan hari esok yang luar biasa. Biarlah kelemahanmu, Tuhan yang akan mengubahkan jadi kekuatanmu. Kau berlari tidak menjadi lelah, berjalan tidak menjadi lesu karena Tuhan kekuatan kita. Belajar mengucap syukur menghadapi hari-hari esok kita. Maka potensi yang dalam diri kita, apa yang ada dalam diri kita, waktu menjadi satu dengan benih kebenaran firman Tuhan. Mujizat masih ada bagi kita semuanya. Amin saudara. Haleluya. Saudara, kerja lagi enak. Saudara. Orang-orang sarjana 500.000. Pendapatan saya 1,5 juta. Dan nikah, punya anak, ada susternya. Ya, semuanya enak saudara. Tiba-tiba tahun 90-an, gembala saya, jadi Kopet adalah yang menaruh landasan, tapi perjalanan waktu 40 tahun ada hamba-hamba Tuhan yang pakai untuk membangun. Nah gembala saya saudara sakit, saya tengok, saya berdoa. Saya sudah menjadi seorang pelayan di sana, aktif di sana. Selesai berdoa, gembala ini berdoa, Tuhan bicara, siapkan dirimu jadi hamba Tuhan. Oh sudah kan Pak, jadi majelis, jadi diaken, bukan. Full melayani Tuhan. Oh tunggu dulu. Tunggu, jangan diterusin doanya. Sudah jangan. Karena saya tahu, tahun 90-an saudara, kalau namanya jadi pendeta, gak usah diomong deh, nelongso. Waduh saudara, konsep saya waktu itu, kalau jadi pendeta, miskin saudara. Semuanya serba haleluya. Jadi kalau dibilang 100 perak, ya benar saudara. Kita 4 tahun pemuridan di Setiabudi, itu kalau mau makan enak, tunggu Opet pulang dari pelayanan. Begitu pulang, persediaan habis, kita doakan cepat-cepat berangkat deh. Supaya ada perbaikan gizi saudara. Kalau udah berangkat, kita berdoa kapan pulangnya saudara. Jadi saya tahu saudara tidak gampang itu jadi hamba Tuhan. Apalagi udah hidup enak. Saudara. Jadi saudara waktu pendeta bilang, enggak Ton, Tuhan panggil kamu. Saudara 5 tahun saya bergumul untuk menjawab Tuhan. Setiap tahun saya berkata Tuhan, tahun depan ya Tuhan full time-nya. Pergi ke Bukit Tua Ungaran. Kita pernah doa puasa 3 hari 3 malam di sana saudara. Tapi yang muntah duluan saya saudara. Sakit.
Ya, begitu keungaran. Tawar-tawaran Tuhan, tahun depan lagi ya Tuhan. 5 tahun, tiap ganti tahun doanya sama. Tuhan, tahun depan lagi. Enggak siap, saudara. Sampai akhirnya, 90, 95. Hamba Tuhan yang enggak pernah saya kenal dari Malaysia, tim daripada Amos Jaya Ratnam. Saya lagi doa malam duduk. Tiba-tiba dia datang, tumpang tangan. It is the time for you, yes or no. Ini waktunya sekarang, ya atau tidak? Bakluk saudara. Kenal juga enggak, ngomong juga belum. Ya, sekarang waktunya. Sepenuhnya melayani aku. Kalau kamu melayani aku dengan sepenuhnya, engkau akan terbang dengan kepak sayap Raja Wali. Dan ketakutanmu, istri, anakku, aku yang cukupi. Kalau kamu tidak mau, aku serahkan panggilan ini kepada orang lain. Waduh saudara, orang iso ngomong saudara, nggak bisa berdalih. Kalau gembala yang ngomong, karena kita sehari bersama-sama. Tapi kalau orang dari luar langsung ngomong, nggak iso ngomong. Saya pulang sama istri saya, ini waktunya Tuhan. Istri pun udah ngalah, ya udah kalau sudah waktunya Tuhan. Benar saudara, begitu menyerahkan diri full time, dipanggil oleh Pak Gembala, cuma sebagai pengurus orang tua asuh, mengelola data anak-anak asuh, itu kerjanya saudara. Belum ada yang tahu siapa kita, betul saudara. Begitu terima persembahan kasih bukan lagi gaji, hanya persembahan kasih. Tak buka saudara, 325.000 rupiah. Enggak sampai sepertiganya saudara. Pulang, ini loh berkatnya. Persembahan kasih dibuka, dia hanya berdoa. Dibagi-bagi, bayar listrik segala macam, habis tinggal 12.000 atau 17.000 saudara. Enggak tahu mau makan apa lagi ke depannya saudara. Ya, tapi puji Tuhan saudara. Apa yang saya pikirkan Tuhan, kalau sampai istri anakku enggak bisa makan, enggak bisa sekolah, maaf Tuhan, cukup 6 bulan. Aku mau kerja, aku mau balik lagi Tuhan. Karena surat di belakang kita, sahabat-sahabat kita yang tahu saya udah berhenti dari kerjaan dulu, dan bilang, Ton, kalau sampai enggak tercukupi, kamu tak bukain toko. Pengen usaha apa? Ayo. Karena karakter tadi saudara, dapat dipercaya. Kamu mau apa? Tunggu dulu, aku mau berjalan dengan Tuhan. Kalau Tuhan mencukupkan semuanya, aku akan terus melayani Tuhan. Nah saudara, kemudian betul prosesnya 6 bulan saudara. Fasilitas, mobil, semuanya sudah tidak ada. Pas-pasan. Kalau dulu bisa naik motor gagal saudara, naik mobil ada kesempatan. Tapi selanjutnya bawa Alkitab, pakai dasi, naik angkot ke gereja saudara. Kalau pagi jam kantor itu penuh, jadi cukup di pinggiran saudara. Saya bilang, ya Tuhan kok begini amat Tuhan. Udah pakai baju rapi, pakai dasi, di pinggir angkot, di pintu saudara. Tapi ternyata waktu itu, kita kan gak pernah tahu berapa lama. Tapi waktu itu saya hitung-hitung cukup 6 bulan saudara. Kemudian pelan tapi pasti. Dan 25 tahun sampai hari ini saya melayani Tuhan. Tuhan bukakan pelayanan yang luar biasa. Tuhan mencukupi, bahkan saya mau katakan lebih daripada yang saya pikirkan. Dicukupi dengan berkelimpahan. Dan biarlah kesaksian ini, firman Tuhan sekali lagi saudara, kita sedang dipersiapkan Tuhan. Kita sedang dipersiapkan Tuhan. Dari pandemi menjadi endemi dan akhirnya Tuhan akan datang kedua kali. Firman Allah berkata, zaman sekarang berjagalah ya. Lihat dunia bergelora. Kedengaran kerawang temanggung, banyak kabar yang menggemparkan. Percayalah, berlindunglah dalam sabda Allah. Saudara, masa lalu kita, apapun itu, ya, yang terjadi 2 tahun yang lalu, apapun itu, jangan menjadi satu belenggu buat kita. Ada banyak orang sulit melihat janji Allah. Ada orang bisa bersuka cita di masa depan gara-gara masa yang telah terjadi, masa yang lalu. Berdamai dengan masa lalu. Opet itu banyak cerita tempat ini kan. Bagaimana Tuhan pulihkan masa lalunya. Dan hari ini dia menikmati apa yang Tuhan kerjakan. Saya mengalami
Tuhan berikan satu kelimpahan yang luar biasa. Saya berterima kasih kepada Tuhan boleh berdiri di tempat ini, khususnya kepada hambanya Pak Petrus bersama Ibu. Apa yang disaksikan beliau membuat saya terkagum bagaimana ketaatan akan Tuhan itu mempengaruhi rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, karena ketaatan ini yang membuat saya jadi hamba Tuhan. Saya pemborong bangunan yang sederhana, tetapi karena kasih karunia Tuhan, saya jadinya dipanggil. Saya masih ingat sekali setelah mentaati dengan persembahan yang disaksikan Pak Petrus 50.000 itu, Tuhan makin jelas berbicara kepada saya. Tuhan menuntun sehingga saya akhirnya bergabung di persekutuan yang dipimpin Pak Petrus. Ada hal-hal yang sangat membuat saya sangat terharu. Bagaimana Tuhan berkarya di dalam setiap kita. Cuma dalam pemuridan Pak Petrus membuat saya kaget. Enggak. Pertama kali yaitu waktu ikut pelayanan ke Cirebon. Sebelum Pak Petrus khotbah, Pak Petrus undang kami untuk berdoa. Lalu perjamuan kudus, saudara. Perjamuan kudus ini gelasnya cuma satu, saudara. Waktu disuruh minum satu-satu, saya pertama kali agak ragu. Lah ini bekas teman-teman putar ke saya aduh Tuhan. Tapi saya juga minum, saudara. Tapi di situ ternyata melalui perjamuan itu, kami mulai dibawa rencana Tuhan. Dan yang satu kali waktu saya di proyek yang saya bangun, itu saya sedang berdiri di lantai 3. Saya mendengar suara Tuhan audible. Begitu jelas Tuhan memanggil saya. Dan dia berkata, Benyamin, Benyamin. Ada hadirat Tuhan yang begitu kuat. Sehingga saya tertunduk. Saya berkata, ya Tuhan. Waktu saya tertunduk, Tuhan berfirman, beritakan Injil. Karena dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Supaya kamu jangan dilenyapkan bersama dunia ini. Saya spontan, jawab, ya Tuhan, saya mau. Hadirat Tuhan undur. Mulai saya memberontak. Siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Tadi yang disaksikan Pak Anton, kita jadi hamba Tuhan itu punya pemikiran. Jadi hamba Tuhan itu miskin, susah. Sehingga kita nggak mau jadi hamba Tuhan. Saya bilang, saya janganlah Tuhan. Saya jadi pengusaha saja, saya akan jadi orang yang taat beribadah. Tapi Tuhan kejar saya, saudara. Tuhan mengejar saya di proyek yang saya bangun itu. Di lantai 2. Itu lalu lintas orang berjalan banyak sekali. Dan Tuhan membuka mata rohani saya. Tuhan berbicara kepada saya. Lihat orang yang jalan. Yang saya lihat, saudara, mayat-mayat hidup lagi jalan. Lalu roh Tuhan menjangkau saya. Adakah kamu mengasihi dia? Saat itu saya dilawat Tuhan, saya nangis. Dan oleh sebab itu, saya berkata, saya mau. Saya nangis, saudara. Itu nangis lama sekali, saudara. Ada kira-kira 1 jam. Tukang mandor lihat saya, ini ada sesuatu, kedukaankah? Saya bilang tidak. Saya ngalami Tuhan. Dan masih ingat, akhirnya saya masuk sekolah Alkitab. Direkomendasi oleh Pak Petrus. Karena ada pembimbing rohani. Dan saya mengalami banyak hal bersama Tuhan. Karena itu, saudara, ketaatan itu sangat penting. Saya akan sharing tentang obedient to the king. Nah, saudaraku, obedient to the king, ketaatan, kepatuhan kepada raja
konsep berpikir kita tentang Kristus. Jangan sebagai anak domba saja. Jangan sebagai penebus. Karena dia akan datang sebagai raja. Konsep ketaatan kita kepada raja di atas segala raja. Karena itu di dalam Yesaya pasal 1 dikatakan ayat 19. Jika kamu menurut dan mau mendengar, nurut, dengar suaranya. Berlatihlah mendengar suara Tuhan. Nurut mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik. Dan tetap di negeri itu. Tetapi kamu, jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Dan dikatakan, inilah sungguh ini Tuhan yang mengucapkan. Tuhan yang mengucapkan. Taat. Ketika kau taat, Tuhan akan berjalan bersamamu. Ada satu kisah. Raja Saul. Ketidaktaatan Raja Saul membentuk karakter, kebiasaan untuk terus memberontak sama Tuhan. Dia selalu berupaya melawan Tuhan. Tuhan menunggu 40 tahun Saul bertobat. Tapi Saul tidak mau bertobat. Pada hari-hari terakhir Saul, dia datang. Dia di dalam Alkitab dikatakan, adapun Samuel sudah mati. Seluruh orang Israel sudah meratapi dia. Dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari negeri para pemanggil arwah. Saul sudah melakukan pekerjaan perintah Tuhan. Tetapi tidak sepenuh hati. Tetapi tidak sepenuhnya taat. Ada pelanggaran. Yang akhirnya di dalam ayat itu, di ayat 4 orang Filistin itu berkumpul. Lalu bergerak maju, berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel. Lalu mereka berkemah di Gilboa. Next. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab. Tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantara para nabi. Saudara, ini malam terakhir bagi Saul. Besok Saul harus menghadapi orang Filistin dan mati bersama anak-anaknya. Dia tanya kepada Tuhan ketika dia menghadapi masalah yang sangat besar. Tuhan, tanya Tuhan. Tuhan gak mau berbicara lagi. Hati-hati gereja Tuhan. Kalau Tuhan gak mau berbicara, artinya tandanya Tuhan sudah marah. Waktunya mestinya ketika Tuhan tidak menjawab baik melalui Urim, melalui Nabi. Saul harusnya tetap mencari Tuhan. Malah cari dukun, pemanggil arwah. Saudara. Sangat mengerikan dan sangat tragis Saul. Masih mendengarkah suara Tuhan? Ada amin. Kalau tidak mendengar suara Tuhan,
Dulu mungkin saudara tidak mau mendengar suara Tuhan. Tapi kalau saudara terus tidak mau mendengar suara Tuhan, Tuhan malas berbicara kepada kita. Kalau Tuhan sudah malas berbicara kepada kita, is last is finished. Saul akhirnya mati. Matinya apa? Bunuh diri. Bunuh diri. Orang yang mati bunuh diri ditulis dalam Alkitab adalah orang-orang Yudas Iskariot misalkan. Orang yang tidak taat menjual Kristus. Pemberontak-pemberontak menjual. Akhirnya binasa. Saudara, Ahitofel itu penasihat raja. Dia memberontak. Dia tidak taat dengan Tuhan. Dia tidak taat dengan raja. Dia bersekongkol dengan Absalom. Hanya soal apa? Kecewa. Hati-hati. Kekecewaan kepada Tuhan membuat saudara tidak mau taat dengan Tuhan. Padahal Ahitofel ini kan penasihat raja yang dimintakan yang disampaikan Ahitofel sama dari petunjuk Nabi. Jadi Ahitofel ini penasihat raja setengah nabi dari Gilo. Nah di Gilo ini nabi-nabi kan muncul di sana. Saudara, mari hati-hati. Jangan kecewa. Lalu menolak aku, kata Tuhan. Kecewa karena masa pandemi. Kecewa karena masalah hidup. Kecewa karena penyakit. Kecewa karena lingkungan. Jangan kecewa juga dengan pemimpin. Pemimpin rohani. Maupun pemimpin rumah tangga. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Itulah perintah Tuhan. Ibu-ibu yang setuju katakan amin. Tidak ada yang amin, saudara. Aduh, rupanya berat sekali. Tapi saya percaya bersama Tuhan. Bersama Kristus kita bisa tunduk. Kita menghormati. Hai anak-anak, hormati ayah ibumu. Supaya lanjut usiamu. Nah ini orang-orang yang tidak taat ini. Akhirnya Ahitofel. Nah Ahitofel kenapa ini Ahitofel memberontak melawan Daud? Karena modalnya cuma kecewa. Kecewa kenapa? Ahitofel itu punya cucu. Batseba yang dinikahkan oleh siapa? Suaminya? Urea orang Het. Dia sakit hati pertama. Kalau orang Yahudi menikah dengan bukan orang Yahudi, itu penghinaan. Ahitofel marah kepada Raja Daud. Cuma raja tidak bisa dilawan. Dendam dalam hati, kurang ajar ya. Opa sangat sayang sama cucunya. Jangan ganggu cucunya. Pasti opa akan. Betul enggak yang merasa punya cucu? Saya belum punya cucu soalnya. Pasti kalau cucu langkai dulu mayatku. Begitu kira-kira, saudara. Ahitofel sangat marah. Dan lebih marah lagi. Ketika Batseba diperlakukan sebagai perempuan sundal. Halo, dia sakit hati. Orang sakit hati kumpul sama sakit hati. Jadi pemberontak, saudara. Bahaya sekali. Kenapa tidak bisa obedient? Kenapa tidak bisa tunduk dengan raja? Karena masalahnya sakit hati. Jangan sampai sakit hati menguasai kita. Alkitab katakan, kasihilah musuhmu, ampunilah
dosa orang yang melukai kita. Ada haleluya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa kenapa dalam doa Bapa kami yang Yesus ajarkan, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Ya tuh. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni. Harus minta roh kasih karunia Tuhan untuk bisa mengampuni. Supaya jangan memendam. Nah, Absalom ini orang yang terluka juga oleh Raja Daud, saudara. Kenapa dia jadi pemberontak? Masalahnya dengan adik kandungnya yang bernama Tamar. Tamar diperkosa oleh Amnon. Tamar diperkosa oleh Amnon. Amnon dengan Absalom itu satu ayah lain ibu. Tamar tinggal bersama Absalom. Waktu Tamar diperkosa, raja tidak menghukum. Tapi Absalom berkata, raja apa ini? Tidak pantas dia, tidak tegas. Masakan adikku diperkosa, lalu dibiarkan saja. Disitulah muncul sakit hati Absalom. Dan apa yang dibuat? Dia benci sama Amnon. 2 tahun kemudian Amnon dibunuh oleh Absalom, kakaknya sendiri. Ingat, dosa melahirkan dosa, percucukan dosa. Karena itu jangan ada dosa di antara kita. Kuduslah kamu, sebab kamu telah dipilih sebagai imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini khotbah saya keluar dari PowerPoint, saudara. Yang penting pesan Tuhan itu sampai, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan. 6 tahun kemudian, Absalom bersepakat dengan penasihat Raja Ahitofel memberontak. Pemberontakan terjadi. Dan akhirnya Daud lari ke Mahanaim. Dan apa yang dia buat? Ngeri sekali, saudara. Dan disitulah dosa yang dilakukan. Akhirnya Absalom dipenggal. Bukan dipenggal, ditombak dulu. Dia tergantung di hutan, di pohon. Dia karena rambutnya panjang nyangkut. Para pembawa senjata, Yoab menancapkan tombaknya. Matilah. Dan apa yang dibuat oleh pemberontak? Endingnya binasa, sudah. Tunduklah kepada raja, hormatilah Tuhan. Makanya Tuhan bernyatakan dengan jelas, jika kamu menurut dan mendengar, maka kamu akan memakan hasil yang baik. Ketaatan tidak mudah, saudara. Tapi kalau kita terus dikuasai Roh Kudus, roh ketaatan itu yang mengendalikan kita. Sehingga kita bisa taat. Kita bisa berjalan bersama Tuhan. Ahitofel ketika nasihatnya ditolak oleh Absalom, dia pergi ke rumahnya. Urusannya diselesaikan. Sesudah itu ia menggantung diri, bunuh diri. Saya perhatikan, orang-orang yang tidak taat, akhir hidupnya bunuh diri. Membunuh dirinya. Mungkin saudara tidak membunuh dirinya, tapi saudara dibunuh
Karena pola makan saudara dibunuh karena hawa nafsu saudara. Sehingga menumpuklah berbagai-bagai penyakit. Saya bersyukur umur saya mau 64, jadi 63. Saya sehat. Bisa makan capcay, puyong hai, kutelan semua saudara. Karena kemurahan Tuhan. Saya sehat, saya bisa melayani. Sekarang saya melayani, dipercayakan mengembalakan GPI Rock Makassar Tanjung Pujian. Baru merintis kira-kira 2 tahun. Saya ini banyak merintis beberapa gereja yang akhirnya ada yang mengembalakan. Tapi tidak tahu yang kali ini saya mau mengembalakan. Tapi ya kembali kepada Tuhan. Saudara, banyak hal. Mungkin mujizat itu sebetulnya bagian dari ketaatan. Itu mudah sekali. Saudara. Ini waktu saya melayani di Surabaya, saudara. Saya mengembalakan gereja Betani Lebak Arum. Pak Petrus sempat singgah mengunjungi kami. Waktu itu kami belum menikah ya Pak Petrus. Mobil saya itu dipakai untuk pelayanan. Seminggu mau dipakai pelayanan kemana-mana. Tidak ada hasil. Bensinnya kan berkurang terus. Saya sudah tahu kalau seminggu untuk pelayanan di kota Surabaya pasti habis. Uang saya tinggal Rp2.000. Itu tahun 93. Saudara. Bisa makan nasi rawon, dan es teh manis gitu. Selesai itu sudah tidak punya uang. Lalu saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini bensin habis Tuhan. Uangku cuma 2.000. Tuhan ngomong gini, kamu pilih pelayanan atau makan siang? Oh ya Tuhan pelayanan. Isi dong, 2.000 Tuhan. Waktu itu Rp700. Nggak sampai 5 liter. Saya masih ingat di Kapas Kerapu, mobil saya bawa sudah. Ke pom bensin. Pak, Mas, bensin 2.000. Hah, mobil kok 2.000 ya? Iya Mas, dibuka. Waktu dia buka, bensin itu keluar dari mulutnya. Mas, bensinnya penuh. Apa penuh? Isi Mas. Saya enggak ngeh gitu loh. Diisi sambil ngomel orang Jawa. Dasar wong gendeng nih. Bensinnya penuh kok suruh ngisi. Diisi saudara. Keluar. Stop. 0,7. Saya tutup bensin, saya cuma nangis sama Tuhan. Tuhan, kalau saya pelayanan di desa, bensinku, mobilku habis. Saya percaya air akan saya isi di tangki jadi bensin. Karena engkau sanggup mengubah air tawar jadi air anggur. Air jadi bensin. Tapi kamu kan gak ada uangnya. Ini kan di kota Tuhan, saya harus beli. Tapi uangmu mana? Satu pesan dari Tuhan, Benyamin. Betapa sucinya dan salehnya kamu harus hidup. Karena aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Saudara yang percaya disertai Tuhan, taatlah kepada Tuhan. Taatlah akan ketetapan Tuhan. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Ingatlah, Tuhan ada bersama kita. Saul akhir hidupnya binasa karena sudah terbiasa memberontak melawan Tuhan. Hati-hati, ketidaktaatan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan. Kalau menjadi kebiasaan, saudara tidak merasa bersalah lagi. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Kalau firman Tuhan berbicara kepadamu, jangan keraskan hatimu. Berbaliklah kepada jalan Tuhan.
Tinggalkan kekecewaanmu. Mungkin saudara kecewa dengan pemimpinmu. Mungkin saudara kecewa dengan Tuhan. Atau dengan keadaan. Atau dengan suami atau dengan istri. Naikkan syukur. Tuhan, lihatlah hati kami. Ampunilah kami Tuhan. Kalau kami kurang taat. Tapi siang pagi ini kami mau taat. Bukalah telinga kami kembali. Berbicaralah kepada kami. Supaya kami berjalan kembali bersamamu Tuhan. Bersamamu Tuhan. Karena kami sadar bersama Tuhan. Tidak ada yang sukar. Bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Bersama Tuhan menyatakan kemuliaannya, menegakkan kerajaannya. Terima kasih. Lihat kami, lihat hati kami. Bangkitkan kami kembali kepada kasih mula-mula untuk bergaul karib dengan Engkau.